Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiri Halimatus Sarah, NIM 4121050 dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan meresum materi dari acara PKD kemarin. Materi yang pertama disampaikan oleh Kak Rifki Maulana dengan judul Sejarah Pergerakan Mahasiswa di Indonesia. Ada beberapa periode pada tahun 1908 sampai 1935, dilanjutkan tahun 1928, 1945, dan 1945 sampai 1966, 1966 sampai 1998, dan 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1908 lahirlah Pergerakan Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial budaya. Budi Utomo tidak memilih jalur politik karena pihak kolonial akan langsung menuntutnya. Budi Utomo lahir dari 3 mahasiswa Stovia, yaitu Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan Suraji. Dalam sejarahnya, Budi Utomo memiliki 10.000 anggota. Pada tahun 1928, setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo, dan organisasi tersebut menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Lanjutlah pada tahun 1945, Jepang datang dengan banyak memberikan ruang untuk pergerakan nasional. Jepang datang dengan misi sebagai saudara tua, maka Indonesia mulai mempunyai jalan kemerdekaannya. Pada masa ini, Indonesia dapat meraih kemerdekaannya. Dilanjutkan, pada tahun 1945 sampai 1966, pasca kemerdekaan atau Orde Lama. Mahasiswa pada tahun 1946 sampai 1947 berjumlah 387 mahasiswa, dan jumlahnya menjadi 280.000 pada tahun 1966. Angkatan 66 inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Ada 4 perseteruan, ya, ada Soekarno, PKI, ABRI, dan Organ Islam. Kondisi politik pada Orde Lama, pada saat itu Soekarno menerapkan prinsip politik nasakom, nasional, agama, komunis. Kondisi ekonomi pada Orde Lama mengalami kenaikan kebutuhan harga pokok yang tidak menentu, yang mengakibatkan pada inflasi 650% dan summering atau penurunan nilai mata uang sebesar 1000%. Pergerakan organ mahasiswa. Beberapa organ mahasiswa yang mempunyai nama besar dan berperan dalam penumbasan Orde Lama yaitu HMI, JGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, IEM. Orde Baru. Kondisi politik pada masa Orde Baru, Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritarian di mana prinsip demokrasi tidak diterapkan, sehingga melahirkan pemerintah yang represif dan cenderung menghegemoni kekuasaan. Terbukti partai pada masa itu hanya ada 3, yaitu Golkar, PDIP, dan PPP. Materi kedua ada ke-HMJ-an yang disampaikan oleh Kak Sohibul Mutakin selaku Ketua HMJ Ekonomi Syariah. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah yang pekalongannya berdiri pada tanggal 26 April 2006. Isi HMJ Ekonomi Syariah: terbinanya mahasiswa ekos yang berkualitas dan berintegritas, serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misi HMJ Ekos: memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya, terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekos yang kuat secara spiritual dan emosional. Fungsi HMJ Ekonomi Syariah: 1. Media informasi dan komunikasi. 2. Sarana silaturahmi.
Sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah. 3. Wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah. 4. Berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Koneksi organisasi. 1. Otoritas Jasa Keuangan OJK. 2. Masyarakat Ekonomi Syariah MES. 3. Bank Indonesia BI. 4. Kospin Jasa. 5. Forum Nasional Mahasiswa EKOS Fornas Mesya. Adapun struktur organisasi HMC EKOS: pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris sebagai bagian administrasian, bendahara, dan beberapa departemen SDI, Infokom, Biswira, KPI, dan eksternal. Departemen SDI mewadahi bidang kaderisasi yang ada di ekonomi syariah. Departemen Infokom menginformasikan atau mempublikasikan terkait program dan kegiatan yang ada di jurusan ekonomi syariah. Departemen Biswira pengelolaan kemasukan wirausaha yang menjadi pemasukan ekonomi syariah. Departemen KPI meneliti atau menulis terkait karya ilmiah. Departemen eksternal pihak dalam relasi yang dapat bermanfaat bagi HMC Ekonomi Syariah. Pada materi ketiga membahas tentang student government. Student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan yang merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan. Tupoksi Ormawa Febi tertuang dalam Permasema, tertuang dalam AD atau ART, dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Mekanisme hubungan PM Febi IAIN Pekalongan: menaati aturan yang sudah ada, menjalin komunikasi yang baik, memahami tupoksi bidang masing-masing, memahami garis-garis dalam organisasi, menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. 1. Statuta IAIN Pekalongan atau peraturan lain yang mengikatnya. 2. Konstitusi mahasiswa atau amandemennya. 3. Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. 4. Peraturan DEMA. 5. Peraturan DEMA SEMA Fakultas. 6. Peraturan Ketua DEMA. 7. Peraturan Ketua HMC. Ada 5 prinsip dasar student government. Student government berpatoran pada gerakan moral. Student government berpatoran pada gerakan intelektual. Student government merupakan gerakan politik. Student government bersifat independen, dan student government sejajar dengan pihak manapun. Materi yang terakhir tentang keorganisasian yang disampaikan oleh Kak Muhammad Ari Siswanto. Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis organisasi ada organisasi profit, organisasi non-profit, dan organisasi politik. Komponen organisasi ada anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, sarana, dan prasarana. Fungsi manajemen organisasi ada planning, perencanaan, dibuat, disusun serapih mungkin oleh pengurus organisasi. Yang kedua, organizing atau peraturan. Yang ketiga, actuating atau menggerakkan. Yang keempat, controlling, melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan. Konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsinya, pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya. Langkah-langkah pengorganisasian. Langkah-langkah yang akan digunakan atau merencanakan. Dalam arti kita merencanakan langkah-langkah yang akan kita gunakan. 2. Perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai maksimalisasi tujuan organisasi. Yang ketiga, pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan per orang atau kelompok. 4. Menetapkan mekanisme. 5. Mengevaluasi kinerja organisasi, meliputi semua yang ada dalam organisasi. Konflik organizing. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak pengaruh positif maupun negatif. Jenis-jenis konflik. 1.
konflik dalam diri individu. 2. Individu dan organisasi yang sama. 3. Konflik antar individu dan kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. 5. Konflik antar organisasi atau saingan. Dalam sebuah konflik kita harus ada penanganan. Nah, penanganan konflik antara lain 1. Introspeksi. 2. Mengevaluasi pihak-pihak terkait. 3. Identifikasi sumber konflik. Adapun manfaat dari organisasi adalah melatih tanggung jawab, belajar menyelesaikan masalah, memperbanyak relasi atau jaringan, melatih public speaking, membuka mindset dan pandangan. Sekian resume materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.